Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafiq Akbar, NIM 2342309, kelas Informatika 23B. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga analisis asimptotik yang mengenai looping bersarang. Looping bersarang adalah konsep perulangan di mana terdapat satu atau lebih looping di dalam looping. Dalam struktur ini, looping luar akan mengontrol jumlah iterasi utama, sedangkan looping dalam akan dieksekusi secara penuh untuk setiap iterasi looping luar. Seperti contoh di sini. For i bernilai 1, do 2, do. Lalu statement kedua yaitu for j bernilai 1, do 3, do. Statement 3 yaitu print x. Penjelasan nomor 1, looping luar atau ikut itu berjalan 2 kali. Kalau untuk statement 2, looping j itu berjalan 3 kali setiap iterasi looping luar. Jadi ilustrasinya itu seperti ini. Ketika statement 1 itu berjalan i dengan nilainya 1, ketika kondisi itu true, maka statement kedua itu akan berjalan. J dengan nilai awal 1, jika kondisi itu benar, maka berjalan ke statement 3. Ketika sudah selesai statement 3, kembali ke statement 2, bukan ke 1. Soalnya statement 2 itu loopingnya belum selesai. C yang awalnya nilainya 1 berganti menjadi 2. Jadi C 2 itu 3. Jika itu true, maka statement 3 akan berjalan. Seperti itu sampai J sama dengan 4. Ketika J sama dengan 4 itu kondisinya false atau salah, maka kembali ke statement pertama. Statement pertama itu tadi nilainya 1, maka jika looping lagi i itu diganti dengan nilai 2. Ketika kondisi itu terpenuhi atau benar atau true, maka statement 2 itu akan berjalan. Diulang lagi, karena J itu nilai awalnya 1, maka kondisinya terpenuhi. Lalu kembali lagi ke statement 3, ngeprint x, lalu kembali lagi ke statement 2, J for J 2 to 3. Ketika itu true, kondisinya true, maka statement 3 akan berjalan. Seperti itu sampai kondisi statement 2 itu false. Ketika sudah false, maka kembali lagi ke for i statement pertama. Nilainya tadi 2, maka i nilainya menjadi 3. Ketika 3 itu nilai i3 itu false atau salah, maka kondisi statement 1 itu tidak akan terpenuhi atau false. Jika kondisi itu false, maka looping itu berhenti. Seperti itu ilustrasinya. Lalu penjelasan itu for i sama dengan suku dua suku yang kondisinya terpenuhi yaitu 1 atau 2, dan satu suku yang tidak terpenuhi yaitu 2 plus 1 sama dengan 3. Pada statement kedua for j nilai 1 itu 3 suku terpenuhi yaitu 1, 2, dan 3, dan satu suku tidak terpenuhi. 3 plus 1 sama dengan 4. Karena looping luarnya 2 kali, maka di dalam ilustrasi ini J-nya itu dijumlahkan ada 4, maka 4 plus 4 sama dengan 8. Diambil dari looping pertama, i pertama dan i kedua. Lalu print x adalah 6 kali, karena setiap looping J kondisi terpenuhi adalah 3. Dijumlah dari looping pertama yaitu i sama nilai awalnya 1 dan nilai awalnya 2.
itu kondisi yang terpenuhi dari print X itu 3, maka 3 plus 3 sama dengan 6. Lalu contoh lagi yaitu for I nilai awalnya 3 to n min 1. Lalu for J 1 to n 2. Lalu lagi statement 3 print X. Mari kita mencari suku statement pertama. N min 1 kurangi 3 plus 1 yaitu N min 3. N min 3 ini adalah suku atau kondisi terpenuhi pada statement 1. Mencari statement atau mencari suku pada statement 2. N min 1 plus 1 sama dengan N. N min 1 itu dapat dari yang kondisi statement pertama. Lalu plus 1 itu karena kondisi yang tidak terpenuhi. Itu dapatnya 1. Terus sama dengan N adalah suku atau kondisi terpenuhi pada statement 2. Lalu kita lihat lagi dari atas, di N min 3 plus 1 sama dengan N min 2. N plus di statement kedua, N plus 1 sama dengan N min 3 kali N min 1. N min 3 itu diambil dari suku yang statement pertama. Lalu dikalikan N kali N kali 1, maka N pangkat 2 plus N kurangi 3N kurangi 3. Sama dengan N pangkat 2 plus 2N kurangi 3. Maka statement ketiga adalah N kali N kurangi 3. Maka dikalikan N kali N kali 3 yaitu N pangkat 2 kurangi 3N. Lalu mencari kompleksitas waktu, yaitu tadi for I 3 to N kurangi 1 sudah ada sukunya. N min 2 itu suku statement 1. N pangkat 2 plus 2N kurangi 3 adalah suku yang kedua, statement kedua. Print X adalah statement ketiga. Lalu digabungkan dengan cons C1, C2, dan C3. C1 kali N kurangi 2, C2 kali N pangkat 2 plus 2N kurangi 3. C3 dikali N pangkat 2 kurangi 3N. Di bawah ini adalah rumus untuk kompleksitas waktu, yaitu T buka kurung N tutup kurung sama dengan C1 kali N min 2 plus C2 kali N pangkat 2 kurangi 2N kurangi 3 plus C3 kali N pangkat 2 kurangi 3N. Ini ditukar ya. Jadi C1 kali N kurangi 2 C1 plus C2 N pangkat 2 kurangi 2 C2 N kurangi 3 C2 plus C3 kali N pangkat 2 kurangi 3 C3 kali N. Lalu dipisahkan, dikumpulkan C dengan C, lalu konstanta dengan konstanta, C2 kali N pangkat 2 plus C3 kali N pangkat 2 plus C1 kali N kurangi 2 C2 kali N kurangi 3 C3 kali N kurangi 2 C1 kurangi 3 C2. Lalu diketahui konstanta A, B, C, yaitu
itu konstantanya. Lalu Tn sama dengan An pangkat 2 plus Bn plus C adalah persamaan linear. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.